Setelah 1 minggu, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, anak ini meninggal dunia. Dan anehnya, kematian anak ini menjadi penutup kasus pembunuhan berantai bermotif vending machine ini. Aduh, bikin bingung banget sumpah. Hera, ketemu lagi sama aku di channel Tanya Hima. Di video kali ini aku mau bahas sebuah kasus kriminal Jepang yang paling misterius. Menurutku kasus ini adalah kasus paling random sekaligus kejam. Kok bisa kayak gitu? Karena di kasus ini korbannya memang acak. Antara pembunuh dan korban gak ada yang kenal. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu dong. Oke, biar gak lama-lama, gini ceritanya. Oh ya, maaf ya Rek, kalau suara aku kali ini agak beda karena emang lagi pilek. Kalian sama gak sih? Di daerah kalian juga lagi pada sakit semua gak sih? Kalian jaga kesehatan ya. Tahun 1985, ada sebuah perusahaan farmasi yang bernama PT Otsuka mengalami penjualan yang terus turun. Jadi, mereka mikir, gimana cara agar penjualan mereka nggak anjlok-anjlok banget. Produk yang mereka jual namanya Oronaminsi. Pernah tahu nggak? Metode promosi yang mereka gunakan caranya kayak gini. Perusahaan akan memberikan minuman gratis buat narik minat pembeli. Mereka pakai promo buy one get one. Asik banget kan? Buy one get one, kalian mau nggak? Nah, di Jepang ada budaya yang bagus banget, yaitu orang akan ninggalin minuman yang nggak diinginkan di vending machine biar bisa dinikmati orang lain. Namanya juga barang gratis, pastinya semua orang mau dong. Dari sistem inilah metode pembunuhan ini nanti akan dijalankan. Kasus ini dimulai pada tanggal 30 April 1985. Ada seorang pria umurnya sekitar 45 tahun berasal dari Fukuyama. Pada hari itu dia membeli minuman dari vending machine di kotanya. Kebetulan di atas mesin itu ada sebotol Oronaminsi yang kemungkinan ditinggalkan oleh orang lain seperti budaya mereka biasanya. Minumannya pun masih tersegel, jadi masih tertutup rapat gitu, belum dibuka sama sekali. Karena budaya Jepang memang memperbolehkan untuk mengambil minuman yang ditinggalkan di vending machine, pria itu tadi pun mengambilnya dan meminumnya tanpa curiga sedikit pun. Karena emang minumannya pun masih tersegel, berarti emang sengaja ditaruh di situ kan, kemungkinan ya. Kita pasti juga kayak gitu gak sih kalau jadi bapak itu? Dan ternyata keputusan orang ini meminum botol gratis yang ia temukan di vending machine tadi adalah keputusan yang salah total. Si bapak nunjukin sebuah gejala keracunan parah. Semua orang yang tahu panik karena bapaknya udah kejang-kejang. Setelah minum minuman tadi, bapaknya langsung kejang-kejang dong. Dibawalah dia ke rumah sakit. Seperti prosedur pada umumnya, si bapak lalu dites lab. Dan dari tes itu ternyata ditemukan hal mengejutkan di dalam tubuhnya. Ditemukanlah senyawa paraquat dalam tubuh si korban. Paraquat ini adalah racun yang biasanya digunakan untuk membasmi gulma atau parasit pada tanaman. Ish, bayangin aja, pada tanaman aja bisa bikin mati, apalagi manusia coba. Cara kerja dari racun ini kalau udah masuk tubuh akan merusak organ dalam tubuh. Serem banget kan? Kalau racun ini udah nyampe ginjal, semua usaha bakalan sia-sia. Dan kalau udah meracuni paru-paru, efeknya udah pasti auto meninggoy. Menurut para dokter, paraquat sangat beracun karena hanya dengan 2 sendok teh saja, zat tersebut akan dengan cepat membakar organ dalam dan menyebabkan kematian. Para staf medis udah bekerja sangat keras buat nyembuhin si bapak. Namun akhirnya dia meninggal setelah 1 bulan kemudian dengan luka dalam yang super parah. Kalau menurut aku, dari kasus ini kayaknya sih si pembunuh itu mau nyiksa korbannya dulu deh. Kalau emang niat cepat bunuh, pasti pakai sianida aja. Dikit doang udah pasti auto selesai, ya kan? Tapi ini enggak. Si pelaku seolah ngulur-ngulur waktu biar korbannya kesakitan dulu. Karena kasus ini cukup serius, karena berhubungan dengan produk-produk. Karena kasus ini cukup serius, karena kan berhubungan dengan produk dari perusahaan besar kan ya. Para penyidik melakukan investigasi. Upaya investigasi ini nggak cuma buat nuntasin kasusnya, tapi biar nggak ada korban lain lagi. Karena pastinya produk minuman kesehatan itu nggak diproduksi 1 doang kan, pasti banyak kan ya. Setelah investigasi dilakukan, para penyidik bingung dong, kok bisa-bisanya racun masuk tapi botolnya masih tersegel, masih utuh botolnya. Dari sini kasus ini mengalami kebuntuan. Emang aneh sih ya, apa mungkin dimasukkan sebelum disegel?
Berbagai upaya dikerahkan sama para penyidik, tapi sayang para penyidik gak menemukan bukti kuat tentang pemecahan kasus ini. Kasus ini pun akhirnya ditutup dan tidak dilanjutkan lagi setelah 5 bulan. Tapi gak sampai di situ saja, kasus kedua muncul lagi dong. Sekitar bulan September tahun 1985, minuman beracun ini kembali muncul di vending machine Jepang, terutama di prefektur Hiroshima. Setelah dikumpulkan bukti-bukti, sebagian besar minuman beracun adalah botol Orangeminsi. Tapi gak cuma jenis minuman itu aja, ada juga beberapa jenis minuman energi lain kayak Real Gold dan Coca-Cola juga dikaitkan dengan beberapa kematian. Gak kebayangkan betapa randomnya si pembunuh dan effortnya yang luar biasa banget. Bisa-bisanya dia bikin orang keracunan tapi botolnya masih utuh. Itu kan effortnya luar biasa banget kan ya. Pada tanggal 11 September, seorang pria menemukan dan minum sebotol Orangeminsi bareng dengan sebotol Orangeminsi yang dia beli. Maksudnya itu dia beli satu minuman dan nemu satu lagi gitu. Dia dikabarkan meninggal hanya 3 hari kemudian karena keracunan. Kalau yang tadi kan 1 bulan ya, yang ini 3 hari doang. Setelah dicek, lagi-lagi ditemukan zat mematikan yang sama kayak kasus pertama, yaitu racun parasit bernama paraquat. Kok bisa beda ya? Yang tadi jarak meninggalnya 1 bulan, yang ini 3 hari. Apa dosisnya ditambahin ya? Ih, serem banget gak sih Re kalau misalnya dosisnya ditambahin makin lama makin banyak. Ih, serem banget. Suatu hari setelah kejadian itu tadi, ada seorang siswa yang membeli minuman juga di vending machine. Apesnya si siswa ini tiba-tiba ambruk dan dia ngeluhin sakit. Dia merasa gak berdaya dan kesakitan banget. Dia dibawa ke rumah sakit dan juga meninggal 3 hari kemudian. Sama kayak yang kedua dong ya, 3 hari. Ini beneran dosisnya ditambah kali ya? Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata bener dugaan dokter. Anak ini keracunan juga. Tapi bedanya racun yang masuk pada tubuh anak ini agak sedikit beda. Nama racunnya adalah diquat. Kalau yang tadi paraquat, yang ini diquat. Walaupun namanya beda, tapi jenis racun ini hampir mirip dengan paraquat. Menurutku kasus ini adalah kasus paling sulit dipecahkan, Re. Kenapa? Karena bukti dari kasus ini minim banget. Gak ada kedekatan antara korban dan pelaku. Jadi gak ada yang kenal sama sekali. Ditambah lagi lokasinya juga random. Yang tadi di prefektur, lupa. Pokoknya beda deh tempatnya ya. Dan banyak juga terjadi di tempat-tempat sepi yang gak terpantau CCTV. Lebih serem lagi kan? Aku bisa bayangin sih gimana frustasinya para penyidik ketika mendalami kasus ini. Banyak korban yang gak bersalah, secara random nyawanya diambil gitu aja. Tapi gak tahu siapa pelakunya, gak ada bukti-buktinya. Ya gimana dong jadi penyelidiknya? Kayak aduh gimana ya, kayak buntu nih. Setelah 2 kasus ini terjadi dan viral kemana-mana, selama 2 minggu kasus yang sama nggak terjadi lagi. Wah, udahan nih kayaknya nih. Mungkin si pembunuh lagi rehat dan capek, atau mungkin udah tobat kali ya. Tapi sayangnya kedamaian ini nggak bertahan lama dong. Terjadi sebuah kasus pembunuhan lain setelah 1 minggu masa tenang. Wah, ada lagi. Pada tanggal 19 September ditemukan seorang pemuda meninggal setelah nemu dan minum sekaleng Coca-Cola. Nah, ini tadi yang aku bilang tadi. Jadi gak cuman di Orangeminsi, tapi kali ini di Coca-Cola. Gejalanya sama kasus sebelumnya. Dia keracunan paraquat dan juga meninggal 3 hari setelah dia minum Coca-Cola tersebut. Sama banget kan, Re? Si pelaku gak kapok ternyata. Selama 2 bulan terjadi sekitar 7 kasus keracunan lain. Kalian salah fokus gak sih? Tadi aku bilang 2 bulan tangannya kayak gini. Motifnya semua sama dan barang buktinya juga sama. Di dalam tubuh korban juga terdapat racun paraquat dan mereka meninggal selang beberapa hari setelah minum minuman yang mereka temukan di vending machine. Lagi-lagi di vending machine, karena kalau di Jepang itu kan kayak minuman-minuman itu banyak banget dijual di vending machine. Jadi vending machine tuh ada di mana-mana. Gak kayak di kita kan masih jarang ya, masih ada beberapa aja gitu. Kalau di sana udah menjamur banget. Setelah kejadian ini, pemerintah ngasih himbauan
himbauan untuk warganya. Mereka dilarang mengambil minuman gratis yang ditinggalkan sama orang random di vending machine. Jadi di vending machine-nya dikasih kayak tulisan, semacam tulisan gitu ya, kalau masyarakatnya tuh nggak boleh sembarangan ngambil minuman gratis di situ. Kayak gitu. Meskipun minuman ini dalam kondisi tersegel, warga harus tetap curiga dan tetap waspada, nggak boleh asal-asalan aja gitu. Warga cuman boleh minum dari minuman yang beneran mereka beli di vending machine itu. Selama 2 bulan pembunuhan terjadi, polisi juga mencari pembunuh itu. Tapi karena bukti yang gak cukup kuat, polisi lagi-lagi mengalami kebuntuan. Setelah beberapa waktu terjadi pembunuhan lagi. Lagi? Dan ini kayaknya pembunuhan yang terakhir. Kejadian ini terjadi tanggal 17 November. Ada seorang gadis berumur 17 tahun dari daerah Saitama ngambil minuman Coca-Cola yang dia temukan dan meminumnya. Padahal tadi udah diingetin ya sebenarnya ya. Atau mungkin di situ nggak ada pengumumannya ya? Atau si gadis ini nggak baca pengumumannya mungkin ya? Pokoknya dia minum deh. Setelah 1 minggu, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, anak ini meninggal dunia. Dan anehnya, kematian anak ini menjadi penutup kasus pembunuhan berantai bermotif vending machine ini. Kalau di total kasus pembunuhan ini ada 12 korban ya, pada waktu dan tempat yang beda-beda. Tapi menurutku apa sebenarnya pembunuhan ini berpola ya? Berpola dan emang udah direncanain mateng-mateng sama pembunuhnya. Ada hal-hal yang menurutku emang gak bisa dijelaskan. Pertama, kasus ini sulit banget diungkap karena botol minuman yang menjadi barang bukti masih tertutup rapat, masih tersegel. Terus gimana dong cara masukin racunnya? Sebelum disegel terus dimasukin dulu, atau udah disegel terus disuntikin? Tapi kan botolnya kaca kan ya. Kalian tahu gak sih ornamen sih? Apa mungkin dulu plastik ya? Aduh, bikin bingung banget sumpah. Terus ditambah lagi motif pelakunya yang benar-benar gak jelas. Tapi kalau menurutku sih ya, mungkin motif dari pembunuhan ini adalah kesenangan doang. Jadi membunuh cuman untuk hiburan aja. Kedua, apa mungkin kasus ini tujuannya untuk merusak nama brand tertentu perusahaan tadi? Tapi kalau emang iya, kadang kan si pembunuh pakai produk minuman yang lain kan? Kalau menurutmu gimana? Kalau aku perhatiin sih ya, kasus ini punya kemiripan dengan Tylenol Murder. Bacanya apa sih? Tylenol, bener. Yang terjadi 3 tahun sebelumnya di Chicago, Amerika Serikat. Jadi waktu itu udah pernah ada sebenarnya, tapi pakai racun yang lain. Dalam kasus itu 7 orang meninggal karena keracunan sianida setelah mengonsumsi obat penghilang rasa sakit Tylenol. Sama kayak kasus vending machine ini, pelakunya juga nggak ketemu karena saking cerdasnya. Emang iya sih ya, cerdas banget kan ya. Dan menurutku dengan motif yang nggak jelas dan sasaran yang random juga, kayaknya vending machine murder adalah jenis kasus yang mendekati mustahil untuk dipecahkan. Bener nggak? Bahkan kalau pelakunya tertangkap hari ini pun, karena kasusnya udah melewati undang-undang pembatasan, segala macam pidana nggak bakalan bisa ditetapkan sama pelaku. Selebihnya, kasus yang ditutup juga sepenuhnya udah menghilangkan kemungkinan adanya penyelidikan lebih lanjut. Kesimpulannya, siapapun yang berada di balik pembunuhan tahun 1985 ini, dia lolos. Dia hidup di sekitar kita. Mungkin dia sekarang masih hidup dan merencanakan vending machine murder part 2. Atau mungkin dia benar-benar berhenti. Atau mungkin juga udah meninggal. Kita nggak ada yang pernah tahu. Bahkan siapa dia aja kita nggak tahu. Dan mengapa dia atau mereka meracuni 12 orang secara acak, dan kenapa juga dia tiba-tiba berhenti? Kalau menurut kalian gimana? Nah, itu tadi cerita tentang kisah vending machine murder. Kalau ada salah atau kalian punya informasi tambahan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Gimana Rek? Kalian suka gak cerita kasus-kasus yang tak terpecahkan kayak gini? Atau kalian mau request cerita yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.